Nabi Muhammad menikahi mantan istri anak angkatnya. Kok bisa? Ini bukan gosip, ini fakta sejarah. Dan tujuannya bukan nafsu, tapi hukum dari langit. Lo wajib tahu sisi sebenarnya sebelum ikut-ikutan menilai. Di usia kita 35-44, kita udah banyak ngelihat yang namanya drama rumah tangga, status sosial, dan pandangan orang. Kadang, apa yang lo lakukan demi kebaikan bisa disalahpahami, sama kayak kisah ini. Bahkan Rasulullah pun pernah jadi bahan omongan karena keputusan yang secara syariat justru membebaskan manusia dari belenggu budaya jahiliyah. Dulu, orang Arab punya budaya anak angkat diperlakukan seperti anak kandung, termasuk dalam hukum waris dan mahram. Zaid bin Haritsah adalah budak yang dimerdekakan oleh Nabi. Saking dekatnya, Nabi mengangkatnya sebagai anak, sampai-sampai Zaid dipanggil Zaid bin Muhammad. Tapi Islam datang membawa tauhid dan keadilan hukum. Allah ingin meluruskan bahwa anak angkat bukan anak kandung. Maka turunlah firman Allah, panggillah mereka anak angkat itu dengan nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Surah Al-Ahzab ayat 5. Nabi Muhammad menikahkan Zaid dengan Zainab binti Jahsy, sepupunya sendiri, atas perintah Allah agar menepis perbedaan status sosial. Tapi rumah tangga mereka enggak berjalan baik, hingga akhirnya mereka bercerai. Dan inilah momen yang bikin orang jahiliyah gempar. Allah memerintahkan Nabi untuk menikahi Zainab. Tujuannya bukan soal cinta apalagi nafsu, tapi untuk menghapus aturan jahiliyah yang menganggap menikahi mantan istri anak angkat itu tabu. Ayat yang menjadi bukti kuat. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengannya, wahai Muhammad, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri anak angkat mereka. Surah Al-Ahzab ayat 37. Poin pentingnya, ini adalah pernikahan yang diperintahkan langsung oleh Allah, bukan keinginan pribadi Rasul. Tujuannya menghapus tradisi jahiliyah dan menetapkan bahwa anak angkat tidak punya hukum yang sama dengan anak kandung dalam syariat. Hari ini banyak orang yang masih menghakimi Islam karena nggak ngerti konteks. Bahkan umat Islam sendiri kadang ikut-ikutan. Padahal kisah seperti ini kalau dipahami dengan benar justru memperlihatkan betapa adil dan logisnya syariat. Gua yakin lo yang udah dewasa, bijak, dan makin ngerti hidup bisa nangkap esensi kisah ini. Kalau menurut lo penjelasan ini membuka wawasan, follow akun ini biar nggak ketinggalan kisah-kisah Islam yang sering disalahpahami. Share video ini ke teman yang suka debat tanpa dalil dan tulis di komentar. Sekarang gua ngerti, ini bukan soal kontroversi, tapi soal pencerahan.